Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang masih diberi kesempatan mangrupi yuswa disarengan ku kesehatan dingki ti ajeuna pangaping sedang pangjaring anjeunna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa bersyukur ngalangkungan ngeusian ngagunakeun subri anu dipaparenakeun ku ajeuna kanggo ngalaksanakeun parentah anjeunna oge anu diamanatkeun ku Rasul anjeunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadaya tapang deui dina pertemuan anu insyaallah kalintang pisan mulyana kanggo ngalamanti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagian tina amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang sadaya. Dugi ka ayat 100 sateacana ayat 88 sareng 88 ngeningakeun ayana mustadaf atau mustadafin anu ditampi, sedangkan sateacana nerangkeun mustadaf anu dakwah, mustadaf pengakuan anu ku Allah Subhanahu wa taala teu ditampi malah digambarkeun nalika wafat bakal dikecam ku malaikat lantaran kelemahan jiwa sareng kelemahan mental jiwa sareng mental nu kirang sumanget mari nu eta mah dikecam diancam ku zeuna neraka. Sedangkan salajengna aya kelompok anu mustadaf haqiqah hartosna ditampi laras-laras mustadaf disebutkeun ti payun nyaeta pamegat anu terjajah atau napi hamba sahaya budak belian yang anak-anak oke istri eta mustadaf hakiki gitu. Saksanaos ieu teh iman sadaya dina ayat 88 dipunut pangampura ti Allah Subhanahu wa taala anu teu angkat perang didoakeun sangkan dimaaf ku Allah Subhanahu wa taala da hakikatna mah urang sadaya manusia menampi tantangan teh kedah berusaha keluar tina tantangan. Kalau merasa tertindas teh kedah milari cara pikeun ngabebaskeun diri tina ketertindasan eta taklif eta parentah membebaskan diri dari keterkungkungan ketertindasan. Kada aya upaya sebabna hilah teh berpikir milari cara sangkan tiasa bebas dina eta ketertindasan keterjajahan eta madina Islam jantan inspirasi negara-negara pikeun membebaskan diri tina penjajahan di sadaya wilayah kalebet di Indonesia. Lahirna kelompok mencari kebebasan membebaskan diri dari penjajahan Belanda itu sadayana sareng para ahli oge faktana di komunitas muslim lahirna eta emutan teh lantaran naon lantaran Islam ngadorong perang kemerdekaan teh wajib gitu taklif parentah ngabebaskeun diri tina keterjajahan sanes sabalikna menikmati atanapi betah dina keterpurukan betah dina ketertindasan eta anu dikecam ku Allah Subhanahu wa taala digambarkeun nalika menjelang wafat jami anu
seperti itu tidak punya semangat untuk bebaskan diri dari keterpurukan, tina ketertindasan, kemudian menerima kondisi itu dengan tanpa semangat, mereka mati sia-sia. Mereka mati sia-sia ketika tertindas, kemudian daya upaya bikin ngabebaskan diri keluar tina ketertindasan. Ayeuna dina ayat ke-100 bade ngadinyakeun ngeunaan anjuran sareng kumaha kautamaan hijrah. Kautamaan hijrah. Keresan wani ieu urang disarengan ku Ustaz Ridwan kanggo mangmaoskeun ayatna lajeng diterjemahkeun oge langsung ngaos kana sarah penjelasan ti Syekh Asy'arawi anu kagungan tiasa ditinggal halaman 2582 kenyambung ka 2583. Ka Ustaz Ridwan mangga diaturanan kanggo ngaduikeun ayatna maos ayatna darjemahkeun oge ngaparinan penjelasan sakumaha anu diuraykeun ku Syekh Asy'arawi. Mangga diaturanan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله, maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan mendapati di bumi muraghaman tempat hijrah, katsiran yang banyak, wasa'atan dan rezeki yang luas. Wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang hijrah, yang keluar dari rumahnya, muhajiron untuk berhijrah, ilallahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, thumma yudarikhul mautu, kemudian menimpanya kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh Allah telah menempatkan pahalanya di sisinya. Wa kana Allahu, dan keadaan Allah, ghafurur rahima, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Falladzi yuhajiru fi sabilillahi, maka orang yang berhijrah di jalan Allah, sayajidus sa'ata, kelak nanti dia akan mendapatkan keluasan rezeki, in kana, jika keadaannya, qad wada'a fi nafsihi, telah menempatkan pada dirinya, al-amaliyatal imaniyah, proses keimanan. Wa fil bidayati, dan pada permulaan awal Islam, kanal muslimuna, keadaan kaum muslimin, yuhajiruna, yang berhijrah, ilal habasyah, ke Habasyah, li'annahum, bahwasanya mereka, lam yakunu aminina, tidak berada dalam kondisi yang aman, fi Makkah, di Makkah, ala dinihim, atas agama mereka. Walidzalika qila, dan karena hal itulah dikatakan, inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basatallahu lahu kaunahu, Allah telah meluaskan pemahaman untuknya, pemahaman tentang alam semesta. Wasta'rada qadiyatal adalati fil kaun, dan mempertimbangkan ketetapan yang adil di alam. Falam yaqbilin nabiyyu, maka Nabi tidak menerima, illa an yadhhaba al muhajiruna, kecuali agar orang-orang yang berhijrah itu pergi ke ilal habasyah, ke Habasyah. Wala budda, dan pastilah, annal haqqa, bahwasanya Allah qad a'lamahu, telah memberitahunya,
annal habasyata bahwasanya Habasyah itu fi dzalikaz zaman pada zaman itu hiya ardun bila fitnatin adalah negeri yang tanpa fitnah atau tanpa gangguan. Wa qad yaqulu qailun dan terkadang seseorang mengatakan walimadza lam yakhtarin nabiyyu dan kenapa Nabi tidak memilih an yuhajiral muhajirunal awail bahwasanya orang-orang yang hijrah di awal itu ila qabilatin arabiyatin ke kabilah Arab fil janubi au fis shimali yang di utara atau di selatan. Laqad kanat li Quraisyin sungguh keadaan kaum Quraisy pada saat itu as-siyadah mereka memiliki kekuasaan ala kullil jaziratil arabiyyah terhadap seluruh jazirah Arab biqabailiha beserta kabilah-kabilahnya. Fakullul qabail maka seluruh kabilah itu tahujju 'inda Quraisyin berhijrah ke tempat Quraisy. Walam takun hunaka dan di sana tidak terdapat ayyubiatin arabiyatin daerah Arab manapun qadiratan yang mampu ala antaqifa amama hawa Quraisyin untuk menandingi kaum Quraisy. Walidzalika dan karena hal itulah ista'rada sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan al-bilada jami'an seluruh negeri seluruhnya ila an amarahum bil hijrati ilal Habasyah memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah. Wal illatu fid dhihabi ilal Habasyah dan alasan kenapa pergi ke Habasyah anna hunaka bahwasanya di sana malikan terdapat seorang raja la yudlamu indahu ahadun yang dia tidak menzolimi seorang pun yang berada di negerinya. Wa kanal adlu dan keadilan itu fi dzatihi wasaman menjadi simbol lidzalikal maliki menjadi simbol bagi raja tersebut. Wasamma hal mu'minuna daro amnin dan kaum mukminin menyebutnya sebagai negeri yang aman. Wa illam takun daru imanin meskipun bukanlah negeri yang iman. Wa ammal hijratu ilal madinati dan adapun hijrah ke Madinah faqad kanat ila dari amnin imanin maka hijrah dan adapun hijrah ke Madinah adalah hijrah ke negeri yang iman. Wa alaina an na'rifa dan wajib atas kita nahnul ladzi na'ishu fi hadzal zaman kita yang hidup di zaman ini annahu bahwasanya dia la hijrata ba'dal fathi tidak ada hijrah setelah Futu Mekah illa kecuali in kanat hijratun yuqsadu biha kecuali hijrah yang dimaksudkan dengannya sahibuhal ma'unata ala ta'atillah yang dimaksudkan agar pelakunya dilindungi pada ketaatan atas ketaatan kepada Allah. Wahwa dan dia ma yuwaddihuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu seorang muslim itu man salimal muslimuna ialah orang yang selamat min lisanihi dari lisannya wa yadihi dan tangannya. Wal muhajiru dan muhajir itu man hajara ma nuhiyallahu anhu adalah orang yang hijrah dari apa yang telah Allah larang. Anjuran sareng jaminan kanggo hijrah namun eta hijrah teh kadah dasarna amaliyah imaniyah amal nu didorong ku keimanan sadajana hijrah nu awitan hijrah ke Habasyah
lantaran jami-jami anu di aya di Mekah mereka tidak aman, tidak terjaga, terpelihara keamanannya di Mekah. Maka mulailah ada hijrah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa hijrah ke Habasyah? Padahal wilayah Arab, Jazirah Arab adalah wilayah yang ada di dalam pengaruh orang Quraisy. Padahal Rasul orang Quraisy dan Jazirah Arab daerah-daerah yang menghormati kabilah Quraisy. Karena mereka setiap tahun berhaji ke Baitullah. Tapi ternyata Rasulullah SAW dengan petunjuk Allah tentu tidak memerintahkan, tidak memilih berhijrah di wilayah Jazirah Arab. Justru melintas ke Afrika. Habasyah itu Afrika. Menyeberangi Laut Merah. Jadi ke Habasyah. Ternyata waktu iman sedaya di Habasyah itu ada negara yang mayoritas Nasrani. Raja Habasyah terkenal adil, terkenal ramah terhadap tamu, termasuk muhajir dari Mekah yang mereka tertindas di Mekah kemudian menyeberang ke Habasyah, awal hijrah ke Habasyah. Dan betul seperti yang dipikirkan dan direncanakan oleh Rasulullah, tentu saja menurut petunjuk Allah memang Habasyah itu negara yang aman, Darul Amni, walaupun bukan Darul Iman, Darul Amni, negara yang aman. Bahkan digambarkan orang Quraisy menyusul mereka. Ketika beberapa orang berhijrah ke Habasyah, maka orang-orang Quraisy menyusul mereka, meminta untuk deportasi. Kemudian justru pertemuan itu lebih meyakinkan Raja Habasyah bahwa mereka itu orang yang patut dilindungi. Kenapa? Karena ternyata imannya nyambung. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika wafat, Raja Habasyah disolat goigan. Karena Raja Habasyah merasa agama yang dibawa Muhammad itu pelanjut dari agama yang dia sedang anut. Dan di dalam agama Nasrani kan ada berita akan datangnya Nabi yang terakhir. Jadi Raja Habasyah sudah punya perasaan itu bahwa inilah agama yang dijanjikan itu. Itu sebabnya Rasul menyolatkan, padahal tidak sempat mengucapkan syahadat, tapi perilaku sikapnya sudah menggambarkan penerimaan atas kedatangan Islam. Sampai orang-orang Quraisy yang menyusul disuruh pulang. Ini sudah jadi jaminanku, kalian tidak bisa mengganggu gugat mereka dalam perlindunganku. Dibela oleh Raja Habasyah, termasuk Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, ikut hijrah ke Habasyah dengan suaminya karena di Mekah tertindas. Nanti di akhir perjalanan Ummu Habibah itu dinikahkan dengan Rasulullah. Nikahnya Rasulullah dengan Ummu Habibah itu mas kawinnya dibayar oleh Raja Habasyah. Itu sebabnya Rasul memilih Habasyah, kan memang tentu petunjuk Tuhan. Dapat kita bayangkan kan jarak yang begitu jauh. Tapi Rasul tahu kondisi, pasti itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan menyeberangi Laut Merah di Afrika. Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang. Dan kemudian ternyata benar bahwa Habasyah adalah Darul Amni. Berbeda ketika Rasul hijrah ke Madinah. Kalau Madinah Darul Iman, kalau Habasyah Darul Amni.
daerah yang aman, yang melindungi, memberi perlindungan. Nanti hijrah ke Madinah Darul Iman, karena memang sebelum Rasul hijrah sudah ada kelompok orang-orang Madinah yang mengkondisikan mereka untuk menerima datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam 2 masa haji sebelum hijrah, ada orang-orang Madinah yang penasaran dengan berita dari orang Yahudi yang mengancam mereka, kalau tidak menerima Nabi terakhir, kalian menjadi musuh kami, diancam. Orang-orang Arab itu, Arab Madinah diancam. Kenapa mereka berani mengancam? Karena orang Arab Madinah ekonominya dikuasai oleh orang Yahudi, dan sengaja mereka dipertengkarkan terus-menerus, berperang terus antara Aus dan Khazraj. Kemudian biaya perang dan peralatan dijamin Yahudi, tapi tujuannya politis. Sebetulnya mereka ingin berkuasa di Madinah. Nah, ada orang anak muda yang menerima berita dari Yahudi, bahkan jadi ancaman, bahkan bahwa akan ada nabi baru. Mereka menyusul, mendahului ulah pihelaan ku orang Yahudi, orang pihelaan gitu. Terjadilah 2 kali baiat Aqabah, 2 kali. Sampai yang pertama tidak terlalu banyak, yang kedua 70-an lebih. Itu sebenarnya Darul Iman Madinah mah atas ayat ya hampir barangkali 100-an barangkali. Itu sebabnya Nabi ketika sampai ke Madinah disambut oleh orang Madinah yang sudah iman dan orang yang penasaran. Ya apa? Yahudi yang jujur gitu. Kalebut sering ayat hadis di aos kurang Abdullah bin Salam itu adalah Yahudi yang punya pikiran cerdas gitu. Kalau yang lain tidak terima Nabi terakhir itu orang Arab, itu kan prinsipnya itu, mereka menolak. Dari dulu juga Nabi mah Bani Israel gitu kan. Tapi ada Abdullah bin Salam yang tahu bahwa tidak ada di dalam kitab mereka jaminan orang Bani Israel, nggak ada. Yang adalah sifat-sifatnya dan karakter Nabi baru itu lengkap. Tapi tidak ada persyaratan atau diterangkan bahwa dari Bani Israel, nggak ada. Sebabnya Abdullah bin Salam ikut menyambut. Bahkan pada pertemuan pertama itu dia langsung masuk Islam ketika melihat Muhammad, melihat posturnya, melihat ucapannya, melihat wajahnya, kemudian mendengar ucapan pertama Rasulullah, Absus salam wa atimat ta'am wasilul arham, kemudian wasallu wan nasuniyam tadhuluna jannata bisalam. Mendengar itu, wah iya mah benar Nabi, sehingga dia langsung masuk Islam. Itu sebabnya kita sedang memperbincangkan Habasah mah Darul Amni, ada perlindungan. Ke Madinah Darul Iman, karena sudah ada banyak orang di Madinah yang menerima, mereka sudah beriman sebelum Nabi datang, dan kemudian dalam masa Nabi datang pun bertambah orang yang beriman. Waktu iman sadaya selesai dari itu hijrah, nanti ketika sudah Futuh Makkah la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Makkah. Hijrah yang digambarkan hijrah hakiki itu. Kemudian hijrah yang masih akan kita lihat masih terjadi, yang motifnya adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa jadihi. Muslim itu yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Wa al-muhajiru man hajaro man nahallahu anhu. Wal muhajiru, muhajir itu man hajaro man nahallahu anhu, yang meninggalkan dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan motif itu ada orang yang berhijrah ingin perlindungan dari muslim yang lain ketika di negaranya, di tempat mereka hidup, Islam tidak bisa berkembang dengan
bebas, mereka mencari perlindungan, mencari wilayah yang lebih mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan nanti insya Allah setelah itu Syekh Asy-Syarawi akan menjelaskan lagi apa-apa jenis hijrah yang ada setelah Futuh Mekah. Kenapa? Pada dasarnya hijrah yang sebelum Futuh Mekah sudah tidak ada. Jadi hijrah dalam bentuk yang lain. Hijrah dalam motif ketika sebelum Futuh Mekah, la hijrata ba'da fatih. Setelah Futuh Mekah kewajiban hijrah tidak ada. Tapi sebelum Futuh Mekah hijrah teh wajib. Sebelum Futuh Mekah hijrah teh wajib. Itu sebabnya yang tidak mau hijrah dikecam karena hijrah teh wajib gitu. Tapi setelah Futuh Mekah hijrah tidak ada, tapi ada hijrah dalam bentuk yang lain yang nanti sebentar lagi kita akan mendengar penjelasan dari Syekh Asy-Syarawi apa saja yang termasuk kelompok hijrah setelah Futuh Mekah. Karena pada dasarnya hijrah yang dalam gambaran hijrah di masa sebelumnya setelah Futuh Mekah hijrah seperti itu tidak wajib lagi. Maka usah diteruskan. Wa hunaka hijratun baqiyatun lana, dan ada juga hijrah yang abadi untuk kita. Wahia ialah al-hajju adalah haji, awil hijratu ila talabil ilmi atau hijrah untuk menuntut ilmu, awil hijratu lianna hunaka majalan lit-ta'ati aktsar, atau hijrah yang karena hal tersebut kita memiliki ruang ketaatan yang lebih banyak. Fal naftarid, maka marilah kita asumsikan, anna hunaka, bahwasanya di sana makanan terdapat tempat, yudiqul hukamu fihi, yang penguasanya membatasi ala dhihabi ilal masjid, untuk pergi ke masjid. Fayatruku ahlul imani, maka hendaklah orang-orang yang beriman meninggalkan hadal makan, tempat ini, ila makanin, ke tempat, fihi majalun ya'khudhu fihil insanu, ke tempat yang dimana orang Islam mendapatkan hurriyata adail furudid diniyah, mendapatkan kebebasan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Kullu hadhihi hijratin ilallahi, semua hal ini adalah hijrah kepada Allah. Wa niyyatu fi hadhil hijratin, dan niat pada hijrah ini, la yumkinu an takuna mahsuratun, tidak boleh hanya dibatasi faqat fi talabi sa'atil aishi, hanya pada untuk mencari keluasan penghidupan saja. Walidzalika, dan karena hal itulah, la yasihu, tidak dibenarkan, an yakuna syughla asyaghilu linnasi ma yashghuluhum fi hadha zaman, tidak dibenarkan bagi orang untuk menyibukkan diri oleh orang-orang pada zaman ini, huwa sa'atul aishi, untuk mencari keluasan penghidupan atau rezeki. Wa ha huwa dza al-imamu Ali, dan hal inilah yang disebutkan karramallahu wajhah oleh Ali, semoga Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Yaqulu, beliau berkata, ajibtu, aku heran, lil qaumi, kepada kaum, yas'auna fi ma dumina, yang mereka mengusahakan sesuatu yang sudah dijamin, bil bina'i lil maf'uli, kata dumina di sana dibaca majhul. Lahum wa yatrukuna ma talaba minhum, dan mereka meninggalkan sesuatu yang semestinya mereka cari. Fakullu sa'yin nasi, maka semua usaha manusia ini, innama huwa lirrizqi wal aishi, hanya untuk mencari rizki dan penghidupan.
wa huwa amrun madmunun lahum, padahal perkara tersebut adalah perkara yang sudah dijamin min khaliqihim jalla wa ala, dari Tuhan mereka yang maha tinggi. Wa man yuhajir fi sabilillahi, maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, akan mendapatkan di muka bumi muragoman, tempat hijrah, katsiran yang banyak, wasaatan, dan rezeki yang luas. Wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulihi, untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian kematian menemuinya, faqad waqa'a ajruhu, maka sungguh pahalanya telah ditempatkan alallahi, di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Walan yajidal muhajiru, dan tidak akan orang yang berhijrah mendapatkan illas sa'ata minallahi, kecuali keluasan rezeki dari Allah. Wasyairu yaqul, dan penyair mengatakan, la umruka, demi umurmu, ma daqat biladun bi ahliha, tidaklah sempit suatu negeri karena penduduknya, walakin, akan tetapi, ahlaqur rijali, akhlak orang-orang itu sendirilah, tudiqu, yang membuatnya sempit. Wa qad yaqulul insanu, dan terkadang orang-orang mengatakan, innani, sesungguhnya aku, atlubu sa'atar rizqi bil hijrati, aku mencari keluasan rezeki dengan berhijrah. Wa naqulu, dan kita akan katakan, anta tabahatsu an wadhifatin, engkau mencari pekerjaan, laha syaklul amal, yang tampaknya seperti kerja, wa batinuha huwal kasalu, tapi hakikatnya adalah bentuk kemalasan. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau, fi majali hayatika, pada ruang kehidupanmu, tajidu, engkau akan mendapati a'malan katsiratan, pekerjaan-pekerjaan, banyak sekali pekerjaan. Wa najidu, dan kita mendapati ba'don, sebagian, mimman yatlubuna sa'atar rizqi, di antara orang-orang yang mencari keluasan rezeki, yuridul wahidu minhum, seseorang di antara mereka menginginkan, an yajlisa 'alal maktabi, hanya duduk-duduk di kantor, wa yaqbidu murattiban, dan mendapatkan gaji. Bainama, sementara, yabahatul mujtama'u, masyarakat mencari, anil amilil fanni, di antara para teknisi, bisu'ubatin, dengan sulit. Ka'annal ladzina, seolah-olah orang-orang yang yabhatsuna an sa'atir rizqi, mencari keluasan rizki itu, yuriduna hadhis sa'ata, mereka menginginkan keluasan rezeki ini, ma'al kasali, dengan kemalasan, la ma'a badlil juhdi, bukan dengan berusaha keras. Aya anu menarik dina hal ieu, pamandak Syekh Asy'ari ngeunaan hijrah sabada futuh Makkah. Tadi digambarkan hijrah anu nalika sateacan futuh Makkah itu tidak wajib setelah terjadi futuh Makkah. Tapi ada perilaku-perilaku atau hijrah-hijrah yang setelah itu, kondisi situasi yang lain. Yang pertama, hijrah ketika orang mencari ruang lebih luas untuk melaksanakan ketaatan apabila di negerinya pemimpin menyempitkan, pemimpin di satu negeri menyempitkan ruang gerak, digambarkan
menghidupkan masjid umpamanya. Kemudian ada pemimpin yang menyulitkan orang untuk menghidupkan masjid. Maka itu termasuk hijrah juga ketika mencari negara lain, tempat yang lain yang bisa memberi ruang gerak yang lebih luas di dalam mengembangkan Islam. Kemudian Syekh menyebutkan juga bahunaka hijratun baqiyatun lana wa hiya haji, ibadah haji beliau kategorikan sebagai hijrah di zaman sekarang. Awil hijratu ila talabil ilmi, atau hijrah untuk mencari ilmu. Aw al hijratu li anna hunaka majalan li taati aksaro, atau hijrah karena di luar sana ada ruang wilayah untuk ketaatan yang lebih banyak, lebih besar. Itu termasuk hijrah. Tapi semuanya itu iwatu iman sadaya kada dasarnya iman, tindakan imaniyah. Jadi motifnya iman. Kenapa? Karena walaupun ada jaminan keleluasaan, jaminan rizki, pertanyaannya adalah bolehkah pindah dari negara dengan niat mencari penghidupan lebih luas, lebih mudah? Pertanyaannya itu, apakah termasuk hijrah? Orang pergi ke luar negeri untuk cari kerja karena di sana lebih baik jaminannya. Dalam hal ini Syekh Asy-Syafi'i dengan tidak mudah menganggap itu boleh. Beliau tidak menganggap itu otomatis boleh. Kenapa iwatu iman sekalian? Ketika di negaranya butuh tenaga kerja muda yang sanggup menghadapi kesulitan, kemudian anak muda pergi ke luar negeri karena di sana lebih mudah, dengan meninggalkan negaranya yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil, yang bersemangat, yang sanggup menghadapi situasi. Syekh Asy-Syafi'i itu tidak menggambarkan itu hijrah. Kenapa? Karena kata beliau hakikatnya itu adalah kemalasan. Untuk membangun negeri perlu ketangguhan mental, perlu upaya maksimal, banyak pengorbanan, kemudian menghindari tanggung jawab itu, pergi ke luar negeri. Karena di sana lebih mudah, di sana lebih menjamin. Beliau tidak menganggap itu hijrah. Itulah salah satu yang dapat kita tangkap dari Syekh Asy-Syafi'i yang berpikir lebih luas. Andai kata di negeri sendiri cari nafkah susah dengan perlu kerja keras, jangan dengan semudahnya pergi ke luar negeri lebih mudah. Di negeri Batur gampang, di sendiri susah, berat proses untuk mencari nafkah, untuk membangun ekonomi dalam negeri sulit. Kemudian pergi ke luar negeri untuk mencari kemudahan, itu tidak dianggap oleh Asy-Syafi'i sebagai sebuah sikap yang baik. Kenapa? Negeri sendiri kan membutuhkan tenaga-tenaga muda yang sanggup menghadapi kesulitan, kemudian meninggalkan. Waktu iman sekalian, seringkali kita menganggap atau menggambarkan, bahkan sering terjadi mempertentangkan cinta tanah air dengan ketaatan dalam beragama. Seolah-olah kita menggambarkan atau banyak orang menggambarkan di dalam Islam tidak ada ajaran cinta tanah air. Tidak. Itu yang jadi latar belakang saya Asy-Syafi'i. Cinta tanah air dianjurkan. Lingkungan sendiri mengharapkan ada anak-anak muda yang tegar menghadapi masalah walaupun berat, lebih mulia menghidupkan kehidupan ekonomi di negeri sendiri daripada meninggalkan tugas itu kemudian mencari yang mudah di luar negeri. Kata Syekh Asy-Syafi'i itu dasarnya bukan iman, itu mah malas. Tidak mau menghadapi situasi dan kesulitan. Itulah modernnya Syekh Asy-Syafi'i dan menuntut kita bahwa cinta tanah air itu bagian daripada
ajaran Islam. Tidak dianggap hijrah. Ada hadis yang populer, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 sumber kebahagiaan manusia. 1, antakuna zaujatuhu sholihah, punya istri yang soleh. Yang kedua, auladuhu abroro, punya anak yang taat mubalagir. Ketiga, ayakuna ulatauhu sholihin, punya sahabat-sahabat orang-orang yang soleh. Yang terakhir, wa ayakuna rizquhu fi baladihi, yang punya rezeki di negeri sendiri. Itu sumber kebahagiaan kata Rasul. 1, punya istri yang soleh. Kedua, anak yang taat, yang abror, yang berbuat baik. Kemudian lingkungan teman, sahabat yang saling mendukung dalam kebaikan, yang kondusif untuk bersama-sama mengamalkan kesolehan. Ulataus sholihin, sahabat-sahabat teman hidup yang soleh. Kemudian ayakuna rizquhu fi baladihi, kenikmatan kebahagiaan itu punya sumber nafkah di negeri sendiri. Timur patarosan panganten. Bolehkah bekerja di luar negeri? Kalau sekedar cari muda, dengan pengertian individual, mementingkan diri sorangan, Syekh Asy-Syahroni menganggap itu kemalasan. Beliau tidak menganggap itu hijrah. Nah, bagaimana memahami dengan tepat antara pemikiran Syekh Asy-Syahroni dan gambaran yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, bahwa kebahagiaan apa? Punya sumber rezeki di negeri sendiri. Pertanyaannya, bolehkah kita mencari nafkah di luar negeri? Boleh, hanya hasil kerja di luar negeri itu tanamkan di negeri sendiri. Mensukses di luar negeri kemampuan tanamkan di negeri sendiri. Itu pendapat para ulama yang muktabar. Nabi mengatakan kenikmatan, kebahagiaan punya sumber rezeki di negeri sendiri. Pertanyaannya, bolehkah mencari nafkah di luar negeri? Boleh, tapi hasil kerja itu tanamkan di negeri sendiri. Jadikan devisa untuk negeri sendiri. Maju di luar negeri, beli sawah di lemur gitu, dan sederhana. Membangun invest di dalam negeri, begitu. Itu yang saya tangkap. Pendapat Syekh Asy-Syahroni seperti para ulama yang tadi saya gambarkan, mentafsirkan bahagia itu adalah punya sumber kehidupan di negeri sendiri, bukan berarti tidak boleh mencari kehidupan di luar negeri. Tapi ketika punya kesuksesan, punya dana, punya tabungan, tabungkan, tanamkan, investkan di dalam negeri. Itulah sesuatu yang boleh jadi kita harus garis bawahi. Kenapa? Kadang-kadang dengan perjalanan waktu seolah-olah mempertentangkan cinta tanah air dan kesetiaan kepada Islam. Kadang-kadang dibenturkan, bahkan kadang-kadang benci terhadap negeri sendiri kan? Padahal baik buruk negeri sendiri adalah tanggung jawab kita dalam hal apapun, apakah akidah, apakah sikap manusia, apakah ekonomi, apapun yang terjadi di negeri sendiri adalah tanggung jawab kita. Tidak boleh dengan alasan itu seperti motif hijrah, kemudian pergi meninggalkan negeri sendiri tanpa rasa cinta dan tanpa rasa bertanggung jawab. Itu tidak boleh. Iwatu iman sekalian, Rasulullah SAW kata para sahabat, Sayyidina Anas, kalau pulang dari perjalanan bepergian, kemudian kembali ke Madinah, ketika sudah terlihat bukit-bukit Madinah, dia mempercepat
ontanya atau mempercepat kendaraannya karena beliau sangat mencintai Madinah. Itu hadis netik itu, karena sangat cinta terhadap Madinah. Gambarannya ketika Rasul pulang dari bepergian, sudah ada di batas kota melihat bukit-bukit Madinah, dia mempercepat karena kerinduannya kepada kota Madinah sebagai tanah air keduanya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Syarah Bukhari yang namanya Fathul Bari, dia menganggap itu hadis menunjukkan satu, keutamaan Madinah, kedua, cinta tanah air disyariatkan. Itu pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani yang bukunya banyak, salah satunya yang sering populer kita baca Bulughul Maram itu Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Syarah Bukhari namanya Fathul Bari. Ketika menerangkan hadis itu, ketika Rasulullah kembali pulang dari bepergian, melihat kota Madinah, dia seperti sangat rindu. Dipercepat jalannya karena sangat rindu kepada kota Madinah. Beliau menyimpulkan ke satu, bahwa itu menunjukkan keutamaan Madinah. Yang kedua, cinta tanah air itu disyariatkan seperti Rasul mencintai Madinah. Padahal beliau sebetulnya orang Mekah, tapi beliau lebih memperhatikan Madinah dalam hal ini karena kan Mekah itu sudah ada daya tarik khusus adanya Ka'bah, maka Madinah adalah haram yang kedua, itu yang diharamkan, dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada tanah air disyariatkan. Hadisnya yang barusan disampaikan. Banyak hal-hal yang menggambarkan itu. Dalam perang Hunain kan beliau membagi ghanimah. Orang-orang yang baru masuk Islam banyak mendapat bagian ternak dan sebagainya. Orang Ansor sedikit mendapat bagian. Kan sebagian orang Ansor, maksudnya oknum, yang merasa Rasul tidak adil. Kemudian Rasul mengatakan, ridhokah kalian melihat orang-orang pergi dengan kambing, pergi dengan unta ke tempat tinggal mereka, dan engkau kalian pulang bersama aku, mana yang kau pilih? Pulang membawa kambing, pulang membawa unta, pulang membawa ghanimah, dan pulang bersama aku, mana yang engkau pilih? Nangis orang Ansor dengan ucapan seperti itu. Andaikan, kata Rasulullah, tidak ada hijrah, aku adalah Ansor. Itu kata Rasulullah. Andaikan ada rombongan orang-orang pergi dengan satu kelompok dengan kelompoknya, ada orang Ansor pergi dengan kelompoknya, maka aku akan masuk rombongan Ansor. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ansor menangis ketika mendengar Rasul mengatakan seperti itu. Aku adalah Ansor, andaikan tidak ada hijrah. Begitu kata Rasulullah. Waktu iman sebagian, sekali lagi yang kita sedang perbincangkan, kadang-kadang cinta tanah air seperti lepas, bahkan dipertentangkan dengan kecintaan kita kepada agama, padahal tidak. Cinta tanah air adalah bagian daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, bertanggung jawab apapun yang terjadi di tanah air. Itu urusan kita, itu adalah tanggung jawab apapun. Tidak boleh membenci tanah air karena kondisinya. Tadi apa yang harus timbul di dalam pikiran? Membebaskan dari kekurangannya, menyelamatkan dari masalah yang berbahaya baik di tanah air. Itu sebagian yang saya dan kita bisa tangkap dari pendapat Syekh Asy'ari. Pergi ke luar negeri cari kerja dengan dasar hanya ingin mudah, padahal di dalam negeri memerlukan tenaga muda yang cakap dan mampu menghadapi kesulitan, itu adalah kemalasan, bukan hijrah. Begitu kata Syekh Asy'ari. Pergi ke luar negeri dengan niat sekedar mencari kemudahan,
Sampai di dalam negeri sendiri butuh orang-orang yang muda, cakap dan mampu tegar menghadapi kesulitan. Pergi ke luar negeri meninggalkan kesulitan itu artinya malas, dan itu bukan yang diajarkan oleh Islam. Ya teman sekalian, itu yang kita tangkap dari bagian yang kita baca di bagian barusan dari pendapat Syekh As-Sa'rawi. Jadi setelah Futuh Makkah tidak ada hijrah yang seperti diperintahkan sebelumnya, tapi hijrah bentuk yang lain. Salah satunya ketika mencari peluang lebih luas untuk melaksanakan ketaatan di dalam beragama. Ketika di dalam negeri ada pemimpin yang membatasi, gitu, menyempitkan, itu boleh baru hijrah keluar untuk mencari keleluasaan lebih banyak, peluang untuk menegakkan syariat Islam. Kedua, ibadah haji katanya setingkat dengan itu. Ketiga, mencari ilmu. Kalau di luar negeri lebih memberi harapan untuk mencari ilmu dan nanti kembalikan ilmu itu diterapkan untuk kepentingan di dalam negeri. Kalau orang pergi ke luar negeri mencari nafkah hanya dengan dasar cari kemudahan, apalagi motifnya menghindari kesulitan, kata Syekh As-Sa'rawi, itu namanya malas. Kenapa? Negeri sendiri harus dikembangkan, karena negeri sendiri membutuhkan tenaga-tenaga muda yang terampil dan cakap, gitu kata Imam As-Sa'rawi. Kita menangkap ucapan beliau itu cenderung kepada anak muda, cenderung kepada anak muda. Boleh jadi suasana di Mesir dan di kita ada agak mirip seperti itu. Agak mirip seperti itu, sehingga beliau mengatakan kalaulah anak muda pergi ke luar negeri hanya untuk cari kesenangan dan menghindar dari kesulitan, itu bukan hijrah, itu malas, gitu kata As-Sa'rawi. Jadi mas sadaya, alhamdulillah rutina orang maos wengi ieu dugi kadinya. Mudah-mudahan didigikan ku Syekh As-Sa'rawi ka urang sadaya, jantan semangat orang sadaya, terutama anak muda, bahwa keajaiban kita apa? Lepas dari kesulitan. Ketika mendapat tekanan, bukan putus harapan, gitu, ayah hilang upaya keluar dari kesulitan. Kemudian hijrah menjanjikan kemudahan dan menjanjikan rezeki. Dan setelah Futuh Makkah tidak ada hijrah yang jenis itu, tapi ada hijrah sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan. Salah satunya ketika di dalam negeri ada disempitkan oleh kebijakan, tidak melaksanakan ketaatan, boleh mencari keleluasaan di tempat yang lain. Tapi kalau hijrah itu hanya karena ingin kemudahan, karena tidak berani dan tidak siap menghadapi kesulitan dalam negeri, keluar negeri cuma cari nafkah untuk yang mudah, padahal di dalam negeri diharapkan kita jadi bagian sumber daya manusia memajukan negeri sendiri. Kata Syekh As-Sa'rawi, itu bukan hijrah, cuma malas. Itu kata Syekh As-Sa'rawi. Gambaran tadi nyambung terus hadis anu dirugikan ke Rasulullah. 4 kebahagiaan manusia: 1, istri yang soleh; 2, anak yang abror, yang berbuat baik, yang berakhlak baik; 3, khulafaus sholihin, punya sahabat-sahabat yang soleh; yang keempat, ayakuna rizquhu fi baladihi, punya sumber penghasilan rezeki di dalam negeri. Dia bahasa modern begitu, fi baladi, negeri sorangan. Pertanyaan tadi, bolehkah cari nafkah di luar negeri? Boleh, tapi investkan hasilnya di dalam negeri. Nah, itulah Thariqatul Jami. Dalil-dalil yang banyak itu kita simpulkan, oleh para ulama simpulkan seperti itu. Sekali lagi, catatan yang saya anggap sangat cemerlang ketika Syekh As-Sa'rawi mengatakan kalau ke luar negeri cuma untuk cari kemudahan, pada dalam negeri mengharapkan tenaga-tenaga muda yang sanggup menghadapi kesulitan,
menghindari kesulitan di dalam negeri dengan memudah di luar negeri itu bukan hijrah, itu namanya malas. Gitu kata saya Asaroli. Mudah-mudahan untuk anak muda menjadi sebuah pencerahan. Cinta tanah air itu adalah bagian yang dituntut oleh iman kita. Walaupun segalanya tentu yang paling atas cinta kepada Allah. Maka kalau ada kesulitan di dalam negeri berkaitan dengan masalah agama, bukan pergi, tapi carilah cara untuk menyelesaikan masalah. Buat iman sekalian, bapak-bapak sadaya, insya Allah setiap langkah di bumi ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa, lagi di masjid, urang sadaya paringan pangajian ku Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang sedang berkunjung ziarah kepada Allah dan sudah kepastian yang diziarahi nu dianjangan bakal ngahormat nu nganjangna salami aya di masjid urang sadaya didoakeun ku para malaikat di lungsuran katang terman oge di hujanan rahmat kasayang ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.